kemerdekaan itu jangan dikerdilkan ya, maknanya. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Sprine, salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini ingin saya menanggapi sebuah video ya, sebuah cuplikan video yang sedang menjadi trending topic di Indonesia. Saya pikir video ini sudah tidak asing lagi. Ini dia videonya. Papua Merdeka. Ya, itu cuplikan video di mana Lyodra Ginting mendirikan Papua Merdeka di depan Istana Merdeka ya. Di hari bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, dia diundang untuk menyanyikan lagu Indonesia, lagu-lagu daerah di seluruh daerah Indonesia di istana, di hadapan tamu-tamu negara ya, tamu-tamu VIP dan presiden mungkin ada di sana, kementerian dan sebagainya. Dan sebelum menyanyikan lagu Apu Seko Kondao dari daerah Papua, sebelum itu dia mendirikan Papua Merdeka. Jadi ada jeda di situ ya. Jadi sebelumnya saya ingin disclaimer dulu ya. Artinya saya tidak berbicara dari sudut pandang kiri atau sudut pandang kanan. Tapi saya bicara bagaimana maksud daripada Lyodra Ginting ini ya. Itu. Jadi kenapa harus ini penting? Karena yang sekarang menjadi buah bibir masyarakat Indonesia hari ini menjadi bola liar ya. Ada yang mengatakan Lyodra Ginting melecehkan Hari Kemerdekaan Indonesia ya, Lyodra Ginting melecehkan Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya ya. Dan saya pikir agak konyol ya ketika kita menanggapi seperti itu. Ya. Artinya apa? Nah, ini kan disinilah kecerdasan kita diuji ya. Nah, disinilah kecerdasan kita, kecerdasan otak maupun kecerdasan emosional kita. Dan ternyata yang terlihat hanya emosional, hanya hati kita. Ternyata selama ini teman-teman menyimpan rasa benci, rasa curiga, rasa iri hati. Jadi itu semuanya ada dalam hati teman-teman ya. Saya melihat ya di berbagai sosial media banyak yang mengatakan bahwa ini melecehkan NKRI lah, melecehkan segala macamnya, atau Lyodra Ginting mendukung gerakan Papua Merdeka. Ini kan menurut saya agak konyol ya. Artinya tadi coba kita mendengar ya. Coba teman-teman mendengar kembali, ada jedanya. Dan hari ini hari yang ia mengatakan itu merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hey, saya mau kasih tahu, hari ini Papua masih ada di bawah pangkuan Indonesia, dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Masih ya. Nah, apa salahnya Papua diajak bangkit bersama Indonesia? Apa salahnya? Ya. Jadi yang saya tangkap dari itu, bahwa Lyodra Ginting ini ingin mengajak kita semua ya, mari melihat ke Papua lagi. Ya. Ingin mengajak Papua ikut bangkit dengan daerah lain, merdeka bersama wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia, atau merdeka bersama Indonesia. Itu Lyodra Ginting bermaksudnya ke sana. Nah, Papua merdeka dalam segi apa? Ekonomi. Papua merdeka dalam segi apa? Politik. Politik artinya apa? Punya hak politik, punya hak ya, hak yang mana dituangkan dalam Undang-Undang Otsus, harus mendirikan partai lokal dan lain sebagainya seperti teman-teman di Aceh. Itu harus direalisasikan. Ya. Atau bisa, kalau seandainya kalian mengatakan bahwa kita sesama anak bangsa, ya kami juga punya hak untuk bisa menjadi caleg di daerah lain, ya, tidak hanya di Papua, entah itu di Sumatera, entah itu di Kalimantan, entah itu di Jawa. Kami diberikan ruang yang sama.
ya. Itulah kita berbicara soal kemerdekaan. Ya, karena apa? Daerah kami itu teman-teman dari sana datang bisa jadi DPR, jadi kepala dinas, jadi segala macamnya. Kami buka ruang. Nah, kok tidak ada keadilan seperti itu? Ya. Nah, kami minta ini, kami butuh ruang-ruang ini, kami butuh dihargai, kami butuh disambut sebagai saudara sebangsa, katanya ya. Saudara sebangsa kok hanya omongan gitu ya. Perilakunya tidak ada. Coba kalian tunjukkan ke saya. Orang Papua jadi DPR di wilayah lain selain Papua di mana? Jadi kepala dinas, jadi kepala daerah atau kabit segala macam di wilayah lain di mana? Kalian tunjukkan ke saya. Nol. Ya. Nah, ini keadilan, kita mau bicara keadilan atau kita saling menghargai sebagai sesama anak bangsa. Buktinya mana? Nggak ada, ya. Itu. Nah, kita kembali soal yang tadi. Jadi kemerdekaan itu jangan dikerdilkan ya, maknanya jangan dikerdilkan. Itu tadi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan ruang ekspresi ya, seperti yang selama ini kita lihat soal cengkraman rasisme ini kan terlalu kuat. Nah, ini. Jadi itu yang dimaksud, itu yang saya tanggapi ya. Artinya Papua harus bangkit bersama dan kita butuh pemerataan di daerah-daerah yang lain, di Papua seperti daerah yang lain. Itu yang saya tangkap ya. Saya pikir kita coba cerdas untuk melihat ya, cerdas untuk mencerna informasi, coba untuk memaknai itu. Makanya begini, kalau seperti begini kita bisa tahu ya, saya secara pribadi saya bisa membaca pemikiran teman-teman. Ini menjadi hal yang sensitif karena kalian sudah terlalu pendam di dalam. Apalagi ini kalau menjadi sebuah kebencian ya. Apapun alasan, apapun penjelasannya, kalian tidak akan tanggapi. Kalian tidak akan menerima. Karena apa? Kebencian itu sudah ada di dalam. Ya. Sensitivitas itu ada. Nah, makanya ketika hal seperti ini muncul, kalian bukannya mencerna dulu, coba untuk berpikir yang lebih positif, tapi kalian malah angkatnya yang negatif. Dengan sendirinya kan berarti ada kebencian, ada dendam yang tersumat dalam hati teman-teman. Itu. Makanya saya kadang juga lihat yang kibarkan bendera merah putih, yang cium bendera merah putih, yang bawa karangan bunga ke pahlawan atau segala macamnya. Hari pahlawan semuanya menganggap diri sebagai pahlawan. Hari kemerdekaan semuanya menganggap diri kayak harga mati. Saya pikir tidak ada artinya, ya. Tidak ada artinya. Ketika perilaku kita itu tidak sama seperti yang kalian pikirkan, ya. Tidak sama seperti yang pencitraan-pencitraan yang kalian lakukan. Tidak sama. Jadi hal yang paling penting adalah ubah hati kalian, ya. Kalau mau bicara keadilan, bicara kebebasan, bicara saling menghormati, bicara saling menghargai, ya. Jangan hanya pencitraan, ya. Apalagi memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti caranya kalian, tidak boleh. Setiap orang punya hak untuk bebas, ya. Jadi saya pikir kita jangan terlalu banyak berkuar-kuar, ya. Kita jangan tunjuk-tunjuk orang lain sedangkan kita tidak introspeksi diri, tidak boleh, ya. Mari kita introspeksi diri. Karena itu jauh lebih penting. Ketika hati kita nyaman, orang akan dekati kita, orang akan mau bersahabat dengan kita, orang akan mau berteman dengan kita. Tapi kalau hati kita selalu menaruh kecurigaan, selalu menaruh kebencian, selalu menaruh amarah, iri hati, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah diterima oleh orang lain. Jadi saya pikir ini menjadi masalah mendasar, ya. Kenapa
hari ini tidak hanya Papua ya, Kalimantan merontak, Sulawesi merontak, Sumatera merontak, seluruh daerah-daerah wilayah di luar Pulau Jawa ini merontak karena itu. Kalian selalu menaruh kecurigaan, menaruh kecemburuan itu. Itu membuat kita tidak nyaman. Ya. Jadi saya berharap, mari kita berpikir yang lebih positif. Ya. Kita berpikir yang lebih maju. Mari kita berpikir bagaimana menghadapi tantangan yang lebih besar jauh ke depan. Ya. Bagaimana kita berkarya, bagaimana kita berkreasi, bagaimana kita menciptakan persaingan-persaingan di luar sana. Daripada kita hanya berperang di sini, orang lain akan datang menghancurkan kita. Kita ini sibuk berkelahi di urusan rumah tangga kita, belum selesai. Orang lain sudah berpikirnya yang lain. Ya. Bukan lagi pikir rumah tangga, pikirnya yang lain. Akhirnya kita mau kejar juga tidak akan dapat. Karena apa? Penghuni rumahnya ini tidak pakai otak. Semuanya egois, ya, semuanya iri hati. Jadi mau bicara untuk perdamaian di Indonesia, mau bicara untuk kebinekaan di Indonesia, masing-masing kita periksa, kita mau batin dulu, kita punya hati ini. Jadi jangan pencitraan kalian bilang kami ini merah putih segala macam, sedangkan hati kalian hitam putih. Ya, kita kembali ke soal video yang tadi. Kecerdasan kita dipertaruhkan di saat itu, ya. Nah, kalau begini jadinya artinya yang terjadi adalah kebencian yang jadinya. Alam bawah sadar kita yang muncul ketika kita bereaksi seperti itu. Berarti selama ini kalian menaruh kebencian untuk kami, ya. Berarti selama ini kalian menaruh kecemburuan untuk kami. Selama ini kalian tidak suka dengan kami, tapi kalian memaksakan kehendak. Ya. Hati kalian tidak suka, tapi di mulut kalian memaksa. Itu kan satu hal yang menurut saya konyol. Ya. Jadi itu. Dari video yang ini, ya, jadi dari kejadian yang ini, mari kita berpikir lebih maju. Kita berpikir lebih cerdas lagi. Jadi ini jadinya kan seakan-akan orang Papua dilarang untuk bicara merdeka, ya. Itu sangat sensitif bagi teman-teman di luar dari Papua. Tanpa disadari ini kan kebebasan ekspresi kami dikekang, ya. Seakan-akan Papua merdeka itu artinya Papua kita ingin memisahkan diri dan lain sebagainya. Tidak sedangkal itu, ya. Tidak sekerdil itu, tidak sesempit itu makna kemerdekaan. Itu. Banyak makna, banyak, ya. Merdeka seperti yang sudah saya jelaskan, terutama soal rasisme, ya. Kami ingin bebas, ya. Kami ingin bebas berekspresi sebagai manusia, ya. Ini kemerdekaan yang, ini perjuangan yang sampai kapanpun belum akan selesai, dan kami terus meneriakan kemerdekaan karena itu. Merdeka dalam hal-hal seperti ini, ya. Kebebasan memeluk agama, kebebasan lain-lain sebagainya, ya. Kemiskinan, pemberantasan kemiskinan, kemerdekaan berpendidikan segala macamnya. Ini kan sedang menjadi perjuangan kita. Jadi kemerdekaan yang kemarin dimaksud itu seperti itu. Saya pikir demikian yang bisa saya tanggapi. Silahkan berikan komentar di kolom komentar untuk memperkaya sudut pandang saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam waras.